sendiri. Perkenalkan, nama saya Siska Rianti dari kelas 10 TKJ 1 SMKN 1 Balongan. Oke, langsung saja kita masuk ke video selanjutnya untuk menjelaskan tentang IP address dan subnetting. Nah, IP itu kan ada dua versi ya, ada versi 4 dan versi 6. Dimana kalau versi 4 itu jumlahnya ada 32 bit. Jadi setiap oktet ini jumlahnya ada 32 bit. Nah, untuk bitnya misal saya definisikan dengan X. Nah, X itu dia berisi angka dari 0 sampai 255. Oke, langsung aja kita akan membahas tentang IP address. Nah, misal di sini saya mempunyai IP 192.168.1.1/24. Nah, teman-teman, 24 itu dia adalah prefixnya. Atau prefix adalah total IP yang bisa digunakan. Nah, untuk mendapatkan prefix ini kita perlu melakukan subnetting. Nah, di subnetting juga kita nggak hanya akan mencari prefix, tapi kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, broadcast, dan IP rank. Oke, langsung aja kita coba untuk contoh yang pertama dengan IP yang ini. Saya mempunyai IP 192.168.1.1/24. Nah, kita akan mencari total IP-nya nih. Nah, untuk rumusnya itu 32. Nah, 32 itu dapat dari mana sih? Jadi 32 itu dapat dari total bit dari IP versi 4, yaitu 32 bit dikurang prefixnya. Nah, 32 dikurang prefixnya adalah 124, jadi 32 dikurangi 24 sama dengan 8. Nah, setelah mendapatkan 8, kita di sini akan mencari lagi 2. Jadi 2 ini emang default dari rumusnya. Berarti 2 pangkat 8. 8 itu dari hasil yang ini. Kemudian 2 pangkat 8 sama dengan 256. Jadi totalnya ada 256. Nah, 256 itu dari 0 sampai 255. Kalau kalian hitung dari 0 sampai 255 itu totalnya ada 256. Nah, setelah mendapatkan total IP, kita bisa mencari subnet mask. Untuk subnet masknya itu rumusnya 256. Ini adalah defaultnya, atau 256 adalah total IP-nya nih. Kemudian dikurangi dari hasil perpangkatan yang tadi 2 pangkat 8. Hasilnya kan 256. Nah, jadi 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Nah, oleh karena itu kita dapat subnet masknya 255.255.255.0. Setelah itu kita bisa mencari IP networknya. Untuk networknya itu selalu diawali dengan 0. Kemudian untuk IP broadcastnya itu 255. Jadi ini kan dari 0, ini adalah IP networknya 255, ini adalah IP broadcastnya. Nah, setelah itu kita bisa menentukan IP range. Untuk IP range ini angka setelah dari IP network yaitu 1 dan sebelum IP broadcast yaitu 255 dikurang 1 sama dengan 56.
Ini adalah soal yang kedua, ada IP 172.168.5.1/26. Pertama kita akan mencari total IP, rumusnya itu 32 dikurang prefix. Prefiksnya 26, jadi 32 dikurang 26 sama dengan 6. Nah, 6 ini menjadi pangkat dari 2 pangkat 6 sama dengan 64. Untuk total IP-nya adalah 64. Untuk subnet masknya rumusnya 256. Sebentar, saya salah. 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Oleh karena itu kita mendapatkan subnet masknya 255.255.255.192. IP network selalu dimulai dari 0, kemudian IP broadcastnya 64 dikurang 1 yaitu 63. Untuk IP rank-nya setelah IP network yaitu 1. Untuk IP broadcast-nya sebelum 63 yaitu 62. Nah, kenapa ini seperti ini? Karena pada defaultnya IP network dan IP broadcast itu gak bisa digunakan. Oleh karena itu, untuk network kita menggunakan yang setelahnya, yaitu 1, dan IP broadcast menggunakan yang sebelumnya. Karena yang 63 ini gak bisa digunakan, jadi ada 62. Lanjut kasus yang ketiga, ada IP 10.10.10.10.70/27. Langsung aja kita cari total IP-nya. 32 kurang prefix sama dengan 32 kurang 7 sama dengan 5. Nah, terus dipangkatkan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jadi total IP-nya adalah 32. Subnet masknya 256 dikurang dari perpangkatan tadi 32 sama dengan 224. Subnet masknya 255. 255.255.254. Nah, ini teman-teman, kalian bisa mengabaikan yang 2 ini, fokus ke yang di sini dulu. Nah, oke, langsung saja kita cari IP networknya dan broadcast. IP network selalu dimulai dari 0. Kemudian IP broadcastnya dari hasil perpangkatan tadi dikurang 1 sama dengan 31. Kemudian IP broadcastnya dari hasil perangkatan tadi dikurang 1 sama dengan 31. Nah, kalian bisa lihat, kita fokus ke yang bagian akhir ini saja. Di sini kan 70. Nah, 70 itu dia nggak termasuk dari yang ini, karena batasnya itu 31. Nah, oleh karena itu ada yang namanya blok subnet. Jadi cara mendapatkan blok subnet itu kita cukup tambahkan dari total IP-nya. Ini kan ada 32 total IP. Nah, 0 ditambah 32 itu 32 yang ini. Kemudian 32 tambah 32 adalah 64. Untuk cara mencari broadcastnya itu 32 dikurang 1 sama dengan 31. Kemudian 64 dikurang 1 sama dengan 63. Nah, 95 itu diperoleh dari 64 ditambah 32 itu berapa? Terus dikurangi 1 sama dengan 95. Nah, kita lihat blok subnet itu konsepnya kayak kamar. Misal ada suatu apartemen.
akan ada kamar 1, kamar 2, kamar 3. Jadi lebih simpelnya seperti itu. Nah, untuk IP70 ini dia termasuk ke dalam blok subnet yang ketiga. Ini 1, ini 2, ini 3. Terus jika sudah, kita bisa menentukan IP rank-nya. Misal kita akan menggunakan blok subnet yang ketiga, kita bisa menentukan rank-nya. Untuk rank-nya itu kan IP network dan broadcast nggak bisa digunakan ya. Jadi di sini rank-nya itu dari 65 sampai 94. Oke, di sini kita akan menjelaskan tentang IP private dan IP public. Yang pertama, IP private. IP private adalah alamat IP yang digunakan di dalam jaringan lokal atau LAN, seperti rumah, kantor, atau sekolah. IP ini tidak bisa diakses langsung dari internet. Contohnya, router kantor, laptop, dan printer. Kegunaan IP private: menghubungkan perangkat di jaringan lokal, menghemat pengguna IP publik karena banyak perangkat bisa pakai satu IP publik melalui net. Yang kedua, ada IP public. IP public adalah alamat IP yang unik di internet dan bisa diakses dari mana saja. Biasanya diberikan oleh penyediaan layanan internet atau ISP. Contoh IP public yaitu YouTube.com, Google.com, dan Facebook.com. Kegunaannya adalah menghubungkan perangkat ke internet menjadi identitas jaringan di dunia maya. Oke, kita langsung saja masuk ke switch dan router. Fungsi utama switch adalah menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal atau LAN. Yang kedua, fungsi utama router yaitu menghubungkan beberapa jaringan, misalnya jaringan lokal ke internet. Oke, kali ini kita akan lanjut untuk praktek switch dan routernya. Langsung saja kita klik tambahkan perangkat and device, kita klik PC. Kita letakkan 2 PC. Nah, setelah itu kita klik yang ini network device, klik yang switch, dan ini saya pakai switch yang ini. Oke, sudah kayak gini. Kemudian saya akan mengubah nama. Kita pindahkan saja. Ini PC 1 dan ini PC 2. Kita ganti dulu ya. PC 2. Kita akan menghubungkan dengan kabel automatic dari PC 1 ke switch. Kita hubungkan lagi dari switch ke PC 2. Nah, selanjutnya kita akan memasang IP di setiap PC-nya. Oke, kita lihat lagi IP yang kita peroleh. Nah, kita akan memakai blok subnet yang pertama nih, yang ini. Misal saya nantinya akan memakai 10 dan 11. Nah, oke. Jadi mereka berdua itu nantinya masih satu blok subnet. Oke, langsung saja klik PC-nya, lalu ke desktop, terus ke IP configuration, lalu ke IP-nya yaitu 10.10.10.0.0.0
titik 10 juga. Oke, terus subnet masknya adalah 255.255.254. Oke, langsung saja kita close, lalu klik PC kedua, lalu masuk ke desktop, IP configuration, lalu masukkan IP-nya 10.10.10.11. Lalu saya di sini akan mengganti subnet masknya seperti yang tadi, 255.255.254. Kemudian kita close. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ping nih dari PC 1 ke PC 2. Kita bisa buka PC satunya ke desktop, ke command prompt. Nah, kita ping di ping, lalu 10.10.10.11. Nah, maka di sini sudah reply from dan TTL. Jadi ini sudah bisa saling berkomunikasi. Dan juga mereka berdua ini menggunakan blok subnet yang sama. Nah, misal nih saya akan membuat satu lagi. Saya akan menambahkan switch. Lalu saya akan menambahkan 3 PC lagi. Oke. Langsung saja kita hubungkan dengan kabel automatic. Nah, di sini saya akan menamainya sebagai PC 3. Kan 1 2 3 4 5. Nah, seperti tadi kita akan memasang IP-nya dulu di PC 3. Kali ini kita akan menggunakan blok subnet yang kedua, yang ini. Untuk PC 3 langsung saja kita pergi ke desktop, IP configuration. Untuk IP-nya saya akan menggunakan 10.10.10.33. Ini merupakan blok subnet yang tadi yang kedua. Oke, kalau sudah kita close saja, kemudian di sini yang PC 4 sama seperti kayak tadi 10.10.10.34 untuk subnet masknya 255.224. Kalau saja kita close, lalu yang PC 5 masuk desktop, IP-nya 10.10.10.35. Subnet masknya 255.254. Oke, kita close. Nah, oke, langsung aja kita akan cek ping dari PC 3 misal ke PC 4. Jadi PC 4 itu kan IP-nya 34. Langsung aja kita buka command prompt di PC 3.
masuk ke command prompt. Tadi saya salah, kurang pingnya, jadi saya di sini akan menambahkan ping lalu IP 10.10.10.34. Nah, kalau sudah reply, sudah, karena kita juga membuatkan satu blok yang sama antara PC 345. Nah, sekarang kalau IP yang ada di area daerah yang ini ingin ngeping ke daerah yang ini, mereka kan beda blok subnet ya. Kalau beda blok subnet itu mereka nggak bisa saling komunikasi. Makanya itu kita membutuhkan bantuan dari router. Kita akan menambahkan router. Kita tambahkan router di sini. Kemudian langsung aja kita hubungkan dari router ke switch. Nah, di sini terdapat tulisan FA0/0 atau 1 dan lainnya. Jadi itu adalah interface. Nah, jadi intinya di router ini dia ada dua interface atau dua jalur. FA0/0 jalur dari bagian yang kelompok yang ini, FA0/1 bagian kelompok yang ini. Nah, kita akan konfigurasi di setiap jalurnya. Langsung saja kita buka routernya. Kita pergi ke config. Terus sudah ada interface-nya nih. Kita ke yang FA0/0 dulu, yang mengarah ke sini. Kita klik. Jadi kan FA0/0 itu kan mengarah ke sini nih. Tadi ini menggunakan blok subnet yang pertama, yaitu blok subnet yang ini. Sebentar. Yang ini. Jadi di router arah interface-nya kita pasang IP. Sebentar. titik 10.10.1. Terus subnet masknya sama 255.255.254. IP ini nantinya akan menjadi gateway atau gerbang. Oke, di interface FA0/0 sudah, lanjut ke interface 0/1 yang mengarah ke kelompok yang sebelah sini. Oke, langsung saja. Sini mereka menggunakan blok subnet yang kedua. Yaitu blok subnet yang ini. Tadi kan IP-nya 333435. Sini 333435. Nah, misal untuk gateway-nya saya akan menggunakan yang 36. Subnet masknya seperti tadi. Oke, kita sudah konfigurasi di setiap jalur di routernya. Setelah itu, dari IP yang tadi kita konfigurasi, kita akan menjadikannya sebagai gateway di setiap PC-nya. Oke, kita ke PC 1. Oke, kita ke PC 1 dulu. Lalu ke IP. Nah, untuk yang default gateway-nya kita masukkan
IP yang tadi, yang di FA0/0. Jadi kan IP-nya 10.10.10.1. Terus sama juga di PC2 kita pasang gateway-nya 10.10.10.1. Setelah itu kita konfigurasi di PC 345 dengan gateway FA0/1 yang mengarah ke sini. Oke, langsung aja kita klik PC 3, IP, terus default gateway-nya tadi 10.10.10.36. Jika sudah, kita close saja, langsung ke PC 4. Langsung ke PC 5. Oke, PC 345 sudah. Tapi kalian bisa lihat yang di sini masih merah. Sedangkan kalau terhubungkan tanjannya warna hijau ya. Nah, ini kita bisa pergi ke routernya. Di setiap FA-nya kita masih belum on. Jadi kita klik on. Oke. Ini sudah proses. Tuh sudah hijau. Sama juga di sebelahnya 0/1 kita on kan. Nah, ini sudah berubah warna hijau. Nah, kita akan cek ping nih. Kalian akan bisa menggunakan ping seperti tadi atau bisa juga pakai surat. Nah, ini kita pastikan dulu dari yang kelompok ini mereka berada dalam satu subnet yang sama. Apakah bisa ping? Pastinya sudah bisa ya, teman-teman. Nah, ini sudah successful. Nah, kalau kelompok yang ini dengan kelompok yang ini, mereka kan beda blok subnet ya. Nah, tapi jangan khawatir karena tadi kita sudah menghubungkannya menggunakan router. Kita meminta bantuan router. Nah, misal yang ini PC 2 ke PC 3. Kalau in progress, kita akan ulang dari awal. Nah, sudah successful. Kalau file itu gak usah panik ya, biasanya masih proses. Jadi kita ulang lagi aja, langsung successful. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.